Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni a'udzu bika an a'dilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walil hafdi thalasu alamatin. Walil hafdi, dan ialah bagi i'rab khafat atau i'rab jar kasrah, salasu alamatin, adapun tiga tanda. Salasu alamatin, adapun tiga tanda. Walil hafdi, dan ialah bagi i'rabnya. Walil hafdi, dan ialah bagi i'rabnya. Salasu alamatin, adapun tiga tanda. Jadi yang khafat ini ada tiga tanda i'rab. Apa saja itu? Yang tiga itu al-kasratu, yang pertama adalah kasrah. Al-kasratu, yang pertama adalah kasrah. Wal ya'u, dan yang nomor dua adalah ya. Wal fathatu, dan yang nomor tiga adalah fathah. Wal fathatu, yang nomor tiga adalah fathah. Fa'ammal kasratu, maka adapun kasrah. Jadi yang pertama itu fa'ammal kasratu, maka adapun yang pertama. Apa yang pertama itu? Kasrah. Fatakunu, maka ialah ada. Apa kasrah itu? Al-kasratu itu. Fatakunu, maka ialah ada. Apa kasrah itu? Alamatan, ialah sebagai tanda. Lil khafdi, bagi i'rab khafat atau i'rab jar. Jar itu kasrah. Fa'ammal kasratu, maka adapun kasrah. Fatakunu, maka ialah ada. Apa kasrah itu? Alamatan, ialah sebagai tanda. Lil khafdi, bagi i'rab khafat. Fi thalathati mawadi'ah, di dalam tiga tempat. Fi thalathati mawadi'ah, di dalam tiga tempat. Jadi yang kasroh itu kawasannya itu, wilayahnya itu ada di tiga tempat. Nah sekarang berbicara tanda. Tanda i'rab yang rofa, yang khafat. Kalau yang rofa nasab sudah kemarin. Nah sekarang yang kita bicarakan, yang kita pelajari adalah i'rab khafat. Tanda i'rab khafat atau tanda i'rab jar kasrah. Jadi tanda i'rab khafat itu ada tiga tanda. Pertama itu kasrah, iya, dan fathah. Nah perlu saya sampaikan,
perlu saya tegaskan bahwa i'rab jar itu bukan hanya kasroh, ya. Bisa juga selain kasroh di sini dikatakan iya fathah. Jadi i'rab khafat itu i'rab jar itu tanda i'rab khafat itu bukan hanya kasroh. Bisa kasroh, bisa iya, bisa fathah. Sama halnya dengan yang kemarin. Jadi i'rab rofa yang dikatakan tanda rofa itu bukan hanya identik dengan dhamma. Artinya bervariasi. Deki yang dikatakan i'rab rofa itu hanya identik harus dhamma, tidak juga. Berarti bervariasi. Bisa berubah, bermacam-macam. Buktinya mana di sini? Tentang di i'rab ini. Yang pertama kemarin tentang tanda i'rab rofa itu selain dhamma bisa memungkinkan waw, bisa memungkinkan alif, bisa memungkinkan subutun nun, bisa memungkinkan tetapnya nun. Jadi tetapnya nun ini juga bisa dijadikan tanda bahwa tetapnya nun itu juga termasuk tanda i'rab rofa. Contohnya di af'alul khamsah, yaf'alani, subutun nun, yaf'alani, nih. Tetapnya nun itu merupakan sebagai tanda bahwa af'alul khamsah itu tetap nunnya itu, subutun nunnya itu adalah merupakan tanda rofa, bukan hanya dhamma. Yang waw selain dhamma, yang waw, yang rofa kemarin itu kawasannya apa saja yang waw ini, kawasannya, cakupannya, wilayahnya. Yang kemarin dikatakan pertama jamak mudzakkar salim, ja'a muslimuna, waw kan. Nah ternyata waw ini juga bisa dijadikan tanda i'rab rofa. Jadi i'rab yang dikatakan i'rab rofa itu bukan hanya identik dengan harkat dhamma, bukan hanya itu. Memungkinkan bisa waw, kan seperti itu. Memungkinkan bisa alif, memungkinkan juga bisa subutun nunih, memungkinkan tetapnya nun di af'alul khamsah, taf'alani, yaf'alani, kan seperti itu. Taf'aluna, yaf'aluna, ini kan isi apa? Fi'il af'alul khamsah. Taf'alina, fi'il yang 5 itu. Jadi af'alul khamsah itu ternyata tanda rofanya bukan menggunakan dhamma, kan ya? Bukan menggunakan waw, bukan menggunakan alif, ternyata menggunakan tetapnya nun. Bukan harkat sudah, iya kan? Bukan harkat lagi, tapi huruf itu sudah tetapnya nun. Taf'alani. Begitu juga yang nasab. Tanda i'rab nasab itu bukan hanya identik dengan harkat fathah. Nanti pemahaman kita yang dikatakan i'rab, tanda i'rab nasab itu hanya identik dengan harkat fathah saja. Tidak. Jadi bervariasi. Bisa fathah tandanya, bisa apa kemarin itu alif, bisa iya, bisa kasroh. Ternyata bisa kasroh. Tanda i'rab nasab ini kan fathah sebenarnya. Tapi ketika kita berbicara hukum i'rab, yang mana dikatakan kemarin i'rab itu adalah membahas tawiru awakhiril kalami, pembahasan tentang perubahan-perubahan di akhir kalimat. Berubahnya itu bisa secara lafdhon, bisa secara takdir. Berubahnya itu bisa secara jelas, seperti lafaz ja'a zaidun, marartu bi zaidin, atau ra'aitu zaidan. Mulai dari dun dan din, ini lafdhon namanya. Atau
takdiron, atau secara dikira-kira i'robannya. Tidak tampak, hanya perkiraan. Alasannya bisa jadi memungkinkan litikol karena berat, atau lita'adzur, tidak bisa menerima harkat. Contoh, ja'al Musa, alif terakhir Musa ada alifnya, atau ja'al qadi, asalnya kan qadiyu. Jadi tadi yang lafaz dan dun, din, dan itu karena ada amil yang masuk menuntut lafaz zaidun itu harus dibaca rofa. Mana amilnya? Ja'a zaidun itu yang minta dibaca rofa. Ya, lafaz ja'a. Yang mana ja'a ini fi'il membutuhkan fa'il. Sehingga lafaz zaidun itu harus dibaca rofa karena tuntutan amil yang masuk, kan seperti itu. Tawiru awahiril kalimah ad-dakhilati. Jadi memang tuntutan amil yang minta, atau yang secara perubahannya itu yang secara takdir, dikira-kira. Artinya itu tidak tampak. Kalau lafdun itu tampak, lafad dun, harkat dun dan din tampak. Kalau at-takdirun ini yang tidak tampak, tapi ada tanda i'rabnya di sana. Tanda i'rab rafa seumpama ja'al qadi. Nah, ini tanda i'rabnya itu takdirun, dikira-kira, tak pada. Lafaz al-qadi ini harus dibaca rafa karena tuntutan amil. Makanya ada amil, ada makmul. Amil itu adalah sesuatu yang memerintah, kalau makmul itu adalah sesuatu yang diperintah. Ja'al qadi, asalnya ja'al qadiyu. Nah, dan lain sebagainya. Artinya yang perlu saya tegaskan di sini kepada kalian adalah bahwa ketika kita berbicara tanda i'rab, contoh i'rab rafa atau i'rab nasab atau i'rab khafad, jar, kasrah, itu tidak harus. Kalau rafa itu tanda i'rab rafa itu harus dhamma, kalau nasab itu harus fathah, kalau tanda i'rab khafad itu harus jar. Tidak begitu saja. Memungkinkan kalau yang rafa itu bisa waw, atau kalau ndak waw alif, kalau ndak alif itu adalah tetapnya nun atau subutun nuni. Kalau yang nasab tidak harus fathah terus, memungkinkan bisa alif, iya, bahkan kasroh. Di sini apa yang kasroh itu? Terletak kawasannya, jangkauannya, area sinyalnya itu hanya jam'ul muannas salim. Ternyata jamak muannas salim ini ketika dalam kondisi tanda i'rab nasab bukan menggunakan fathah harkat akhirnya, tapi menggunakan harkat kasroh. Contohnya ra'aitu muslimatin. Nah, kasrohnya lafaz muslimatin ini ternyata di sini menunjukkan tanda i'rab nasab, bukan menunjukkan karena di sini secara kasar mata ini kasroh langsung dinyatakan ini i'rab khafad, ya bukan. Ternyata menunjukkan jamak muannas salim ini dibaca kasrohnya itu sebagai tanda bahwa ini tanda i'rab nasab. Seperti itu. Jadi memungkinkan bisa kasroh. Bahkan yang fathah ini yang tanda i'rab nasab ini memungkinkan juga hazfun nun. Kalau yang di atas itu subutun nun, kalau yang di tanda i'rab nasab itu memungkinkan juga selain alif, iya, kasroh, hazfun nun, membuang huruf nun. Di mana itu? Lagi-lagi di af'alul khamsah. Tapi ketika bagaimana? Kan seperti itu. Ketika tentunya bertemu dengan amil. Ayyan suro, asalnya yan suro nih. Wazannya tadi itu wazan af'alul khamsah. Taf'aluna, yaf'aluna, atau taf'alani, yaf'alani,
taf'aluna, yaf'aluna. Yang terakhir taf'ali, taf'alina. Ini namanya af'alul khamsah. Jadi lafaz ayyan suro sebelum kemasukan amil nawasib, amil nasab itu asalnya yansuro nih. Wazannya apa? Taf'ala nih. Ketika fi'il mudhari' yang as-shahihul akhir kan seperti itu, huruf akhirnya bukan berupa huruf illat, bukan al-mu'talul akhir. Ini fi'il mudhari' yang bentuknya itu as-shahihul akhir, walam yattasil bi akhiri syai'un. Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu bukan berupa huruf illat, tapi yang sahih huruf akhirnya itu dan tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatu itu apa? Alif tasniyah, waw jama', ya muannatsa mukhatabah, nun niswah. Bagaimana dalam kondisi seperti itu tanda i'rabnya kemasukan amil nawasib? Maka dengan halfun nunih, dengan membuang nun, akhirnya dibaca yang asalnya itu yansuroni di sini karena kemasukan amil nawasib ayyan suro, nunnya hilang. Nah ini, nah hilangnya nun ini ya, tidak ada nunnya ini merupakan tanda i'rab nasab ternyata. Jadi kesimpulannya yang perlu saya tegaskan lagi itu adalah ketika kita berbicara tanda i'rab, baik itu tanda i'rab rafa, tidak harus selalu dhamma. Ketika kita berbicara tanda i'rab nasab, tidak harus melulu fathah. Kan seperti itu. Ketika kita berbicara tanda i'rab khafat, kasroh, tidak harus kasroh terus. Artinya bervariasi. Ini yang perlu kalian pahami, ya. Jadi ketika berbicara tanda hukum i'rab, ya, hukum i'rab itu bukan hanya kalau rafa harus dhamma terus, tidak ya, bisa berubah-berubah nanti. Makanya ini tentang aksamul i'rab ini, tentang pembagian i'rab ini harus apa? Hafal. Sehingga kalian ketika membaca teks-teks Arab, kalian langsung nyantol, ingat, oh kalau isim mufrad dalam tanda rofaknya menggunakan apa, oh kalau af'alul khamsah tanda rofaknya menggunakan apa, apakah dengan subutun nun, apakah hasbun nun, itu langsung nyantol karena hafal. Nah sekarang kita akan membicarakan masalah tanda i'rab khafat. Perlu saya tegaskan, khafat ini tidak harus menggunakan kasroh terus. Memungkinkan dengan iya, memungkinkan dengan fathah nanti. Cuma nanti yang kasroh itu jangkauannya kemana saja, letaknya itu di mana, kan seperti itu. Makanya kita baca dulu biar kita tahu kalau yang kasroh itu kawasannya di mana, seperti itu. Fa'ammal kasrotu, nah ini diterangkan juga oleh musannif. Fa'ammal kasrotu, maka adapun tanda i'rab khafat yang kasroh itu maksudnya, ya, fatakunu, maka ialah ada apa yang kasroh itu, alamatan, ialah sebagai tanda lil khafti, bagi i'rab khafat. Jadi kasroh ini tanda i'rab bagi khafat. Khafat itu adalah jar itu adalah kasroh. Di mana saja? Fi salasati mawadi'ah, di dalam 3 tempat. Fi salasati mawadi'ah, di dalam 3 tempat. Apa saja yang 3 tempat itu? Fil ismil mufradil munsorifi, yang pertama di dalam isim mufrad yang munsorif.
munsorif itu isim yang bisa menerima tanwin. Yang kedua wajib taksiri, dan jamak taksir al munsorifi yang munsorif sama. Yang mufrad itu yang munsorif, yang jamak taksir itu juga yang munsorif bisa menerima tanwin. Makanya dalam pembahasan bab isim itu yang 7 itu diantaranya kan pembahasannya tentang munsorif dan ghairu munsorif. Kalau munsorif itu yang isim yang bisa menerima tanwin, kalau ghairu munsorif itu adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contoh Ahmadah, Ahmadu. Lain kalau Muhammadun kan terima tanwin itu. Sekarang lafaz Ahmadu tidak bisa, itu lafaz Ahmadu terima Ahmadun, tidak bisa. Karena itu termasuk ghairu munsorif, kan seperti itu. Sekarang bukan membahas ghairu munsorif ya, tapi membahas aqsamul i'rab. Jadi yang khafat itu ya, fa'amal kasrotu itu, yang kasroh itu ternyata jangkauannya, kawasannya itu ada di 3 tempat. Pertama di isim mufrad, yang kedua di jamak taksir mufrad yang munsorif, yang kedua jamak taksir juga yang munsorif, yang ketiga wajab ilmu annasis salimi dan jamak muannas salim. Contoh yang isim mufrad munsorif, contohnya marortu bi Muhammadin, marortu bi Muhammadin. Lafaz bi Muhammadin ini adalah isim mufrad. Isim mufrad yang apa? Yang munsorif. Munsorif itu apa? Yang bisa menerima tanwin. Akhirnya dibaca, tidak dibaca bi Muhammadi, tapi dibaca bi Muhammadin. Dinnya ini adalah menerima tanwin. Makanya disebut mufrad munsorif karena bisa menerima tanwin. Nah, kasrohnya lafaz bi Muhammadin ini adalah merupakan tanda i'rab khafat yang kasroh. Yang kasroh itu kawasannya yang pertama adalah isim mufrad yang munsorif. Muhammadin ini, bi Muhammadin ini itu adalah isim apa? Isim mufrad, bukan isim tasniyah, bukan isim jamak. Yang dikatakan marartu bi Muhammadin di sini, ini contoh i'rab yang kasroh yang isim mufrad munsorif ya. Marartu bi Muhammadin ini, bi Muhammadin, lafaz bi Muhammadin ini adalah bukan jamak, bukan tasniyah. Artinya apa? Satu Muhammad. Marartu lewat, telah lewat tuh siapa saya, bi Muhammadin dengan seorang Muhammad. Lah, lafaz ad-din di sini, kasrohnya di sini, ini merupakan tanda i'rab khafat yang kasroh. Tanda i'rabnya adalah khafat ya. Yang mana khafat itu diantaranya tanda i'rabnya itu menggunakan kasroh. Kawasannya yang kasroh ada 3. Yang pertama di isim mufrad. Mana? Bi Muhammadin ini. Marartu bi Muhammadin. Terbacanya bi Muhammadin ini dengan kasroh yang munsorif yang bisa menerima tanwin, ini merupakan sebagai tanda bahwa ini kawasannya i'rab khafat, tanda i'rab khafat yang kasroh. Yang kedua contohnya di sini kawasannya kan barusan selain isim mufrad yang munsorif dan juga wajib taksiril munsorifi, yang jamak taksir yang munsorif. Contohnya marartu
birijalin. Marortu telah lewat siapa saya, birijalin dengan seorang laki-laki. Rijalin di sini dibaca kasroh bertanwin, ini menunjukkan kasrohnya di sini sebagai tanda i'rab khofat yang kasroh, ya, sebagai tanda i'rab khofat yang kasroh. Karena yang kasroh ini kawasannya ada 3. Yang pertama mufrad barusan, yang kedua adalah jamak taksir yang munsorib yang bisa menerima tanwin. Ya, ini harus dipahami ini. Marartu birijalin. Asalnya mufradnya apa? Ini bukan mufrad sudah. Birijalin ini bukan mufrad, tapi jamak taksir. Ya, jamak taksir yang munsorib yang bisa menerima tanwin. Dengan contoh marartu birijalin, tidak dibaca birijali tapi birijalin, ya, tanwin kasroh. Tanwinnya itu kasroh. Asalnya rojulun, rojulani, rijalun. Karena kalau kita berbicara jamak taksir ini lagi-lagi harus hafalan dan melihat kamus. Tidak ada kaidah yang secara pasti, ya. Berbeda ketika kita berbicara isim mufrad, ya, isim tasniyah, jamak, maksudnya jamak yang mudzakkar itu ada ciri-cirinya. Karena disebut beraturan, kan seperti itu. Sedangkan khusus, nah ini spesial berarti. Spesial khusus kepada jamak taksir ini tidak dikatakan beraturan. Kenapa? Karena tidak memiliki ciri-ciri atau tanda-tanda. Kalau yang lainnya disebut beraturan, jamak mudzakkar salim disebut beraturan, jamak muannats salim disebut beraturan, isim tasniyah atau isim musanna disebut beraturan. Kenapa? Karena memiliki tanda-tanda konsisten. Menjadi bahasa anak-anak kuliah itu konsisten. Sedangkan yang jamak taksir ini tak konsisten sekali. Kalau bahasanya santri, kalau selain jamak taksir itu istiqomah, kan konsisten. Sedangkan yang jamak taksir katanya santri tidak istiqomah, aba-oba. Paham gitu? Seperti itu. Biar paham kan? Makanya rijalin, kembali lagi lafaz marartu birijalin di sini, linnya ini merupakan tanda i'rab khofat yang ada yangnya, ya, yang kasroh. Nah, yang kedua, dibaca rijalin ini merupakan tuntutan amin, ya, tuntutan amin. Yang mana lafaz marartu di sana itu adalah fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bi. Maf'ul bi itu dibagi 2, ada yang sorry, ada yang ghairu sorry. Yang sorry itu dibagi 3, dhohir, dhamir, masdar muawwal. Sedangkan yang ghairu sorry itu yang terbentuk dari jar majrur. Berarti di sini maf'ul bi yang ghairu sorry. Kenapa? Karena terbentuk dari jar majrur. Contohnya marartu birijalin, baknya kan huruf jar itu. Nah, ini enaknya kalau hafal gitu. Jadi langsung nyantol. Mau bicara bab apa isi langsung nyantol. Berarti itu. Nah, yang ketiga adalah kawasan dari kasroh itu, i'rab khofat yang kasroh itu kawasannya itu adalah selain di isim mufrad munsorif, selain di jam'ut taksiril munsorif, yang terakhir adalah di jam'ul muannatsis salimi, di jamak muannats salim.
Contohnya apa? Marortu bi muslimatin. Marortu bi muslimatin. Marortu lewat. Tuh siapa saya? Bi muslimatin dengan seorang muslimat, perempuan berarti. Dan jamak namanya jamak muannas salim. Jamak ini banyak, muannas itu bini atau wedok atau perempuan. Itu salim, selamat. Kan seperti itu kalau dimaknai satu-satu. Artinya apa? Jamak muannas salim itu adalah jamak yang beraturan. Isim yang memiliki arti banyak, 3 ke atas dan beraturan. Kenapa kok disebut beraturan? Karena memiliki tanda-tanda. Apa tanda-tandanya itu? Mendapat tambahan alif dan ta. Contohnya ini sudah. Marartu bi muslimatin. Yang kedua, lafaz bi muslimatin ini dibaca kasroh tanwin ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan tanda i'rab khafat yang kasroh. Karena yang kasroh itu kawasannya, wilayahnya itu ada 3. Pertama itu tadi di isim mufrad yang munsorif, yang kedua itu di jamak taksir yang munsorif, yang ketiga itu di jamak muannas salim. Lafaz marartu bi muslimatin ini, bi muslimatinnya ini adalah jamak muannas salim. Bi muslimatin kan mendapat tambahan alif dan ta itu. Asalnya kan akan ada muslimun, ada muslimin, kan seperti itu. Ada muslimat. Nah, jadi kalau mendapat tambahan alif dan ta itu adalah jamak muannas. Yang kedua, kasrohnya lafaz bi muslimatin, marartu bi muslimatin ini, tin ini adalah sebagai tanda kasroh. Yang mana kasroh itu merupakan tanda i'rab khafat. Jelas ya? Jelas penjelasan saya ini. Itu yang khafat, yang kasroh. Tanda i'rab khafat yang kasroh. Sekarang yang kedua, i'rab khafat itu selain di kasroh al-ya'u, yang kedua itu adalah iya. Yang iya ini wilayahnya itu mana saja? Kita baca dulu. Wa ammal ya'u, dan adapun yang ya, fatakunu maka ialah ada apa ya itu, alamatan ialah sebagai tanda, lil khafdi untuk i'rab khafat, lil khafdi untuk i'rab khafat fi thalathati mawadi'ah, di dalam 3 tempat. Nah ini ternyata iya ini juga dijadikan tanda i'rab khafat ya. Ternyata iya, huruf iya ini ternyata dijadikan tanda i'rab khafat. Artinya apa? Tanda i'rab khafat itu tidak harus identik dengan kasroh saja, tapi memungkinkan bisa menggunakan iya. Nah, yang iya ini kawasannya di mana saja? Ada di 3 tempat. Yang pertama fil asma'il khamsati, di dalam asma'ul khamsah. Isim-isim yang 5 itu, abun, kan seperti itu, abun dan lain sebagainya itu. Wa fit tasniyati, dan yang nomor 2 itu di dalam isim tasniyah atau isim musanna. Wal jam'i, dan yang ketiga di jamak. Contohnya yang isim musanna seperti apa? Marartu bi rajulaini,
marortu bi rojulaini, marortu lewat siapa saya, tuh siapa saya, bi rojulaini dengan seorang pemuda laki-laki. Nah, lafaz birojulaini ini tanda i'rab khofatnya itu ternyata tidak menggunakan kasroh. Padahal khofat itu kan istilah lainnya itu kan jar, ya kan? Jar itu kan kasroh. Namun di i'rab khofat yang di mana ini barusan, yang di isim musanna itu ternyata tanda khofatnya itu tidak menggunakan harkat fathah, tidak menggunakan harkat kasroh. Ternyata tanda i'rab khofatnya itu dengan iya. Contohnya apa? Ini barusan marortu bi rojulaini. Nah, lafaz rojulaini ini tanda i'rab khofatnya itu dengan iya. Mana iyanya? Bi rojulaini. Iya dan nun kan terakhir itu. Iyanya itu. Iyanya itu adalah merupakan tanda i'rab khofat. Artinya apa? Bahwa iya di lafaz birojulaini itu adalah merupakan tanda i'rab khofat. Makanya tadi di awal saya tegaskan, ketika kita berbicara i'rab, ya, itu berubah-ubah. Artinya apa? Ketika kita membicarakan i'rab rafa itu tidak harus identik dengan dhamma. Ketika kita berbicara i'rab nasab itu tidak harus identik dengan fathah. Dan juga begitu dengan khofat, tidak juga identik dengan kasroh. Bisa kasroh, bisa iya. Nah, yang iya ini di dalam jamak, di dalam isim tasniyah atau di dalam isim musanna. Contohnya marortu bi rojulaini. Rojulaini ini adalah isim tasniyah. Isim tasniyah itu adalah isim yang memiliki arti dua dan beraduran, kan seperti itu. Karena memiliki ciri-cirinya apa? Ketika rofa mendapat tambahan alif dan nun, ketika nasab dan jar. Nah, ini sudah sesuai definisi, sesuai takrif. Ketika nasab dan jar mendapatkan tambahan iya dan nun, sesuai enggak? Contoh marortu bi rojulaini, sesuai berarti sudah. Jadi lafaz rojulaini ini adalah isim tasniyah atau isim musanna yang mana tanda i'rab khofatnya itu dengan menggunakan ya. Terus yang selanjutnya adalah yang nomor 2. Oh ya, isim tasniyah barusan. Yang nomor 2, yang pertama tadi adalah asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah. Contohnya marortu bi abika. Jadi ada ayatnya abika itu. Kan asalnya abun, akhun, kan gitu asmaul khamsah itu. Karena ini dalam kondisi i'rab khofat, yang mana i'rab tanda khofatnya itu dengan iya. Kawasannya iya ini selain di musanna isim tasniyah juga di asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Salah satunya asmaul khamsah itu adalah abun, akhun. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya marortu bi abika. Ada ayatnya. Kalau bentuk asalnya kan abun, ayah. Umun, ibu. Ya. Ini abun, yang abun. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5 itu.
Ketika dalam kondisi asmaul khamsah, ketika dalam kondisi i'rab khafat yang iya ya, itu tanda khofatnya itu adalah dengan huruf ya. Contohnya marortu bi abika. Marortu telah lewat tuh siapa saya, bi abika dengan ayahmu atau bapakmu. Nah ini ya. Jadi ada huruf iya di dalam lafaz abika itu menunjukkan adanya iya itu menunjukkan memberikan kode kepada kita atau kepada yang membaca teks Arab itu lafaz bi abika itu i'rabnya adalah i'rab khafat yang menggunakan iya. Terus yang terakhir kawasannya iya itu, wilayahnya iya itu, yang khafat itu di jamak, wal jam'i dan jamak. Ini jamak mudzakkar salim ya. Di dalam jamak. Wal jam'i ya, jamak mudzakkar salim itu kan ya. Wal jam'i mudzakkaris salim seperti itu. Yang saya kok jamak toh. Yang ketiga itu wilayahnya iya itu adalah di jamak mudzakkar salim. Contohnya marortu bi muslimi. Nah, marortu bi muslimina. Nah, lafaz bi musliminah ini itu tanda i'rab khofatnya menggunakan iya yang ada di lafaz bi musliminah. Karena pengertian atau takrif jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang beratur, jamak atau isim yang memiliki arti banyak dan beraturan. Disebut beraturan karena mendapat tambahan waw dan nun ketika rofa, iya dan nun ketika nasab dan jar. Sesuai sudah. Iya dan nun ketika nasab dan jar. Sekarang ini dalam kondisi khafat. Khafat itu jar. Makanya di sini marortu bi muslimi. Nah, bukan lima ini ya. Kalau bi muslima ini itu yang tasniyah, kalau bi muslimina itu adalah yang jamak. Jamak mudzakkar salim. Kalau diartikan marortu lewat, telah lewat tuh siapa saya, bi muslimina dengan orang muslim banyak. Muslimnya itu 3 ke atas berarti. Kalau muslimah ini berarti orang muslimnya itu hanya 2. Berarti itu muslim laki-laki ini muslimina ya. Kenapa? Karena jamak mudzakkar. Jamak itu banyak, mudzakkar itu lake. Joko tule ini kan lake. Jamak muannas, jamak itu banyak, muannas itu wedok. Tak kata wedok perempuan, tak kata perempuan bini, kan seperti itu. Nah, di dalam isim itu dibahas ini antara muannas dan mudzakkar. Nah, ini ada juga yang diserupakan kepada jamak mudzakkar salim, ada ketika tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Karena syarat jamak mudzakkar salim itu ada di 3. Ini sambil mengingat-ingat ya kalian ya hafalannya. Pertama, syarat jamak mudzakkar salim itu harus apa pertama itu? Sifat atau
atau isim alam. Isim sifat itu ada berapa? Ada 9. Isim alam itu apa? Yang menunjukkan nama. Baik itu nama orang, tempat, bulan, atau nama-nama lainnya. 2. Jamak syarat jamak mudzakkar salim harus mudzakkar. Mudzakkar ini definisinya, takrifnya adalah isim yang menunjukkan memiliki laki-laki. Tandanya, standarnya apa? Tanda mudzakkar yang tidak memiliki ciri-ciri muannas. Yang ketiga, syarat jamak mudzakkar salim harus berakal. Nah, lafaz bi muslimina ini sudah pas. Kan seperti itu, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam kitab nahwu. Bi muslimina ini isim sifat. Kalau tidak isim sifat, isim alam menunjukkan nama. Yang kedua menunjukkan laki-laki. Bi muslimina ini yang menunjukkan laki-laki sudah. Kenapa? Karena sudah jelas yang dikatakan jamak mudzakkar salim itu selain mendapat tambahan waw dan nun dan iya dan nun. Ini kan sudah ada ya dan nun. Yang ketiga harus berakal. Muslimin ini kira-kira berakal apa benda mati? Kan berakal. Muslimin ini kan muslimin ini kan diakal ini. Beda akal lagi. Jangan kita pun elang akal lah. Mun elang kan asaren pun berarti. Kan tadi kan. Kan muslimin ini. Siapa di muslimat itu? Ya. Jamaknya. Kembali lagi kepada i'rab khafat ini, bahwa i'rab tanda jar itu adalah iya. Yang iya ini ada 3. Yang pertama adalah asmaul khamsah, yang nomor 2 itu tasniyah, dan yang ketiga jamak mudzakkar salim. Yang keempat apa? Kita baca dulu. Wa ammal fathatu, dan adapun yang fathah. Wa ammal fathatu, dan adapun yang fathah, fatakunu, maka ialah ada apa yang fathah itu, alamatan, ialah sebagai tanda. Oh, ini ditegaskan terus sama musannif ini. Sebagai tanda apa? Lil khafd, sebagai tanda i'rab khafat. Ini penegasan ini bahasanya musannif ini. Artinya apa? Bahwa fathah itu juga masuk dalam ketentuan-ketentuan atau ketetapan-ketetapan i'rab khafat. Artinya apa? Katanya tadi, yang dikatakan tanda i'rab khafat itu tidak identik dengan kasrah. Artinya bervariasi, bisa kasrah, bisa iya, dan juga bisa fathah. Ini ternyata fathah, harkat fathah ini ternyata itu juga bisa dikatakan tanda i'rab khafat atau tanda i'rab jar, fathah ini. Tapi yang bagaimana nanti kawasannya fathah? Kita lihat dulu wilayahnya itu mana nanti yang fathah. Wa ammal fathatu, dan adapun yang fathah, fatakunu, maka ialah ada yang fathah itu, alamatan, ialah sebagai tanda. Tanda apa? Lil khafdi, bagi i'rab khafat, fil ismil ladzi la yansarifu, di dalam isim yang tidak munsharif. Artinya tidak bisa menerima tanwin. Kalau di dalam buku teori dasar nahwu shorof itu bahasanya munsharif dan ghairu munsharif, ya sama dengan alladzi la yansharif, sama. Oh, bisa tak? Lanya ini kan artinya tidak, namanya la, mun iya, naam, kan ini. Ini la yansharif, tidak bisa menerima tanwin, seperti itu. Ya. Jadi
yang fathah ini kawasannya itu hanya ada satu. Di mana letaknya? Yang tanda i'rab yang khafat ini, yang fathah ini kawasannya hanya satu, sedikit kawasannya ketimbang yang iya barusan. Kalau iya itu kawasannya kan ada tiga, ya wilayahnya maksudnya ada tiga. Sedangkan yang tanda i'rab khafat itu ternyata wilayahnya atau kawasannya itu hanya pada isim alladzi la yansharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Contohnya seperti apa? Marortu bi ahmada, marortu bi ahmada. Lafaz bi ahmada ini ternyata ini merupakan tanda i'rabnya khafat atau ejjer. Namun ejjernya itu, tanda i'rabnya itu menggunakan harkat fathah, bukan menggunakan tanda kasroh. Nah, harkat fathahnya di dalam lafaz bi ahmadah ini berarti menunjukkan bahwa ini isim munsharif, isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Yang kedua, ini merupakan tanda i'rab khafat. Dengan apa tandanya? Dengan adanya fathah. Jelas? Dengan tandanya fathah yang ada di lafaz bi ahmad. Karena bi ahmad ini merupakan isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Makanya kawasannya yang fathah ini hanya satu, yaitu isim ghairu munsharif. Jadi tanda jernya lafaz marotu bi ahmad, dalnya itu bukan menggunakan kasroh. Makanya perlu saya tegaskan kembali, ya, perlu saya tegaskan kembali. Ini tolong diingat-ingat ini. Ketika kita berbicara i'rab tidak harus identik dengan satu tanda, ya. Ketika kita membahas satu tanda itu memungkinkan bisa rafa, bisa alif, bisa bermacam-macam. Ya, seperti ini yang terakhir ini. Khafat ini kalau secara sekilas itu kan istilah lain kan harkat kasroh. Kan seperti itu. Istilah atau bahasa lafaz khafat itu bisa jar, bisa kasroh kan. Namun ternyata ketika kita berbicara i'rab, aqsamul i'rab, ternyata yang dikatakan khafat, yang dikatakan jar, yang dikatakan kasroh itu artinya apa? Tidak harus dengan kasroh terus, ya. Bisa, ya. Bahkan yang terakhir bisa berharkat fathah. Ini kan berbalik sudah. Jadi ini yang perlu kalian tanamkan di dalam pikirannya. Artinya i'rab khafat itu tidak identik dengan harkat kasroh. Ketika kita berbicara i'rab jar atau khafat tidak identik dengan harkat kasroh. Bisa kasroh, memungkinkan kasroh, memungkinkan iya, dan juga memungkinkan fathah. Tinggal kita melihat kalau yang kasroh itu di mana saja kawasannya, tempatnya, wilayahnya. Kalau yang iya itu di mana saja wilayahnya, tempatnya. Sedangkan yang fathah itu kita tinggal melihat di mana wilayahnya. Makanya perlu dihafalkan. Alamatul i'rab ini perlu dihafalkan. I'rab itu ada 4. Ada i'rab rafa, kan seperti itu. Ada i'rab nasab, ada i'rab khafat, dan yang terakhir adalah i'rab jazm sukun. Nah, kita nanti akan berbicara sukun, i'rab
jazm tidak harus identik dengan sukun terus, tidak, nanti bervariasi nanti. Makanya perlu saya tegaskan dalam forum ini kepada kalian, alamatul i'rab ini adalah penting. Kenapa? Kok penting? Karena kita bisa tahu ketika isim mufrad dalam kondisi rofa itu menggunakan apa, ketika isim mufrad dalam kondisi i'rab lainnya menggunakan apa, kan seperti itu. Sama halnya dengan tadi af'alul khamsah. Yang isim mufrad ya. Yang isim mufrad itu rofaknya itu ternyata menggunakan dhamma kan. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Lunnya itu kan menunjukkan tanda i'rab rofa. Tapi rofaknya itu menggunakan dhamma. Ternyata isim mufrad ketika tanda i'rab nasabnya itu menggunakan fathah. Sesuai sudah. Seperti juga af'alul khamsah. Tanda rofaknya itu dengan apa? Dengan subutun nun. Tetapnya nun. Contohnya adalah ja'a atau yaf'alani. Ada alifnya, lam itu yaf'alani. Jadi ada alifnya itu menunjukkan bahwa tanda rofaknya menggunakan alif. Subut nun dengan tetapnya nun. Yaf'alani nihnya itu, nunnya itu, adanya huruf nun itu menunjukkan af'alul khamsah dengan menggunakan tanda i'rab rofa. Sedangkan af'alul khamsah yang tanda i'rab nasabnya itu ternyata kebalikannya. Apa kebalikannya? Hadzbun nuni, dengan membuang nun. Tanda i'rab nasabnya ayyan surah. Kalau yang pertama yaf'alani, taf'alani, ada nihnya. Nah, dengan adanya nun itu menunjukkan i'rab rofa. Rofanya dengan apa? Subutun nun, dengan tetapnya nun. Sedangkan yang kedua adalah ayyan surah, ada alifnya tapi nunnya tidak ada. Ayyan surah ini menunjukkan tanda af'alul khamsah, tanda i'rabnya dengan tanda i'rabnya adalah i'rab nasab. Dengan apa tanda i'rabnya? Dengan hadzbun nun. Ayyan surah ini contohnya. Hadzbun nun, membuang huruf nun. Tapi fi'il mudhari' yang tidak bertemu atau khusus kepada fi'il mudhari' yang mu'rab. Mu'rab itu yang berubah. Artinya yang tidak bertemu dengan nun taukid dan nun nisbah. Yang kedua, hilangnya nun itu sebagai tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab itu adalah karena selain barusan itu, yang kedua adalah karena dimasuki atau tuntutan amil. Mana amilnya? Amil apa ini? Amil nasab ayyan surah. Amil nasab. Kalau amil jazm lam yansur, lam ya. Kalau iyansur apa ya? In. Amil apa? Jazm. Kalau amil nasab. Pas sudah ayyan surah. Jadi hilangnya nun ini merupakan tanda i'rab nasab. Namanya hadzfun nuni, yang kawasannya hadzfun nuni ini itu hanya terbatas kepada af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Apa itu fi'il yang 5? Bahasanya apa? Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ini. Itu af'alul khamsah. Jadi perlu saya tegaskan, inilah pentingnya kita belajar tanda-tanda i'rab. Pentingnya kita belajar mengetahui
tentang tanda-tanda i'rab. Artinya apa? Memberikan pemahaman kepada kita ketika kita berbicara i'rab dhamma tidak identik dengan harkat rafa. Ketika kita berbicara i'rab rafa tidak identik dengan dhamma terus menerus. Warahmatullahi wabarakatuh.